Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosmin ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosmin itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan. Shalom! Mari, saudara, di tahun yang baru ini, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia. Dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Kita mau menyembah Dia, kita mau puji Dia dengan sekuat tenaga. Kami terus berdoa dan percaya, biar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, melanda setiap kita. Karena Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib. Kita mau puji Dia. Yesus namanya. Haleluya. Tuhan yang
Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Puji nama Tuhan, sungguh Tuhan itu baik, luar biasa kasih setianya, tidak berkesudahan. Senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian dalam ibadah online ICC Rosemead hari ini. Tahun yang baru ini mengandung janji-janji dan pengharapan yang baru. Namun hal ini juga berarti mengandung tantangan dan persoalan yang akan kita hadapi dan akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan ingat, bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Beranjak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma, Fatsal yang keempat, ayat yang ke-21, 20-21, demikian bunyinya. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita sebelum kita membahas firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, aku mengucap syukur buat hari yang sangat indah, hari yang luar biasa ini, dan tahun yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk mengalami perkara-perkara yang indah di dalam Engkau. Dan tahun-tahun yang depan juga Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hal-hal yang indah buat setiap anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini berbicara kepada kami, membawa perubahan dan menguatkan iman kami untuk semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Dan hati kami, jiwa kami semakin dekat, mendekatkan diri kepada Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus aku berdoa, Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara yang kekasih, saya akan beri judul khotbah pada pagi hari ini, diperkuat dalam iman. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita melihat janji yang didapatkan oleh Abraham dan juga tantangan yang dia alami. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Abraham adalah seorang yang sempurna, seorang yang hebat dan sangat kuat imannya dan tidak pernah mengalami kegagalan atau membuat kesalahan dalam hidupnya. Namun jika kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-16, kita lihat bahwa dia mendengarkan usulan Sarah suaminya untuk istrinya, istri Abraham yaitu Sarah. Dia mendengarkan usulan Sarah istrinya untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan akhirnya dari Hagar dia mendapatkan Ismail, yang sebetulnya bukan anak yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi hati-hati saudaraku, kadang-kadang usulan istri juga nggak selalu benar ya. Ini cuman sedikit selentingan saja. Alright, tapi baik, istri juga punya usul yang sangat baik yang kita perlu dengarkan. Haleluya. Jadi saudaraku, Abraham mengalami kebimbangan dan keraguan. Tetapi dia mengalami kemenangan atas tantangan-tantangan yang dia alami. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini melalui ayat firman Tuhan yang kita membaca, kita melihat bagaimana Abraham diperkuat imannya. Dan kita akan belajar apa yang dapat memperkuat iman kita untuk menghadapi tahun ini dengan penuh keberhasilan dan kemenangan di dalam Tuhan. Dan mengalami kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Poin yang pertama adalah ayat yang ke-20 dikatakan, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Apa yang dimaksudkan?
Yang pertama, kita perlu belajar untuk mendapatkan janji Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Karena ingat saudaraku, kekristenan adalah suatu persekutuan, relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi, saudaraku. Jadi sekali lagi, ini penting untuk kita mengerti, untuk belajar mendapatkan janji Tuhan pribadi dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berbicara di dalam hidup kita melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Karena kalau kita mendapatkan janji Tuhan, maka janji Tuhan itu tidak akan mungkin gagal. Roma 9 yang kena mengatakan bahwa firman Tuhan tidak akan mungkin gagal. Tidak pernah gagal. Haleluya. Dan janji Tuhan secara pribadi yang sudah dapatkan itu yang disebut dengan rhema. Firman Tuhan yang saudara dapatkan dari firman Tuhan yang saudara baca itu dihidupkan oleh Roh Kudus di dalam roh saudara. Dan itu menjadi rhema, yang firman yang berbicara di dalam roh kita. Sehingga jiwa dan hati kita teguh dan iman kita menjadi kokoh tak tergoyahkan. Nah, oleh sebab itu saudara belajar untuk mendapatkan janji Tuhan di dalam bilik doa saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan saudara, dalam hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Saya tidak tahu janji pribadi apa yang saudara terima dari Tuhan untuk tahun ini. Namun izinkan saya untuk membagikan beberapa janji-janji umum buat kita tahun ini dalam menghadapi tantangan atau apapun juga yang kita akan lewati tahun ini. Baik keberhasilan maupun persoalan atau kemuliaan apapun juga, izinkan janji Tuhan, firman Tuhan untuk menguatkan kita. Ada 3 janji umum yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama yaitu 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosa, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janji Tuhan yang pertama secara umum untuk kita semua tahun ini adalah janji pengampunan Tuhan atas setiap anak-anaknya. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, berbuat dosa, tapi cepat-cepat bertobat, saudaraku. Jadi dengan kata lain, kita tidak boleh hidup dalam dosa, di dalam kesalahan, tetapi dianjurkan untuk mengakui dosa kita segera. Karena orang yang sungguh-sungguh lahir baru, pasti dia tahu kalau dia berbuat salah. Nah, seringkali banyak orang Kristen itu terlalu banyak alasan, terlalu membuat alasan-alasan. Oh, kalau ini kan nggak apa-apa. Saudaraku, jangan bohongi Tuhan. Jangan bohongi hati nurani saudara. Tuhan tahu. Dan saudara tahu kalau sungguh-sungguh saudara sudah bertobat. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga hati kita, hati nurani kita senantiasa bersih dan murni di hadapan Tuhan. Saudara, seperti ada satu pamflet atau perkataan untuk tempat cuci mobil. Di tempat cuci mobil itu dikatakan, mencuci mobil secara reguler, secara biasa tetap akan menjaga mobil saudara tetap mengkilat. Itu penting, saudara. Untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, harus jujur di hadapan Tuhan. Saudara bukan Tuhan. Tuhan adalah yang menjadi raja di dalam hidup saudara. Jadi kita nggak perlu buat alasan. Karena Tuhan tahu semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita harus senantiasa menjaga hati kita untuk murni, hidup kudus, bersih dengan selalu mengarahkan hati kita untuk terpaut dan melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan siap memakai kita. Sehingga kita juga siap dipakai Tuhan setiap saat. Yang kedua, janji Tuhan secara umum adalah janji perlindungan dan pengadaan Tuhan. Perlindungan. Banyak orang yang saat ini masih takut atau
khawatir dengan COVID-19, janji Tuhan, Mazmur 91 ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burun, dari penyakit sampar yang busuk. Haleluya. Tuhan yang akan melindungi kita. Saudara gak perlu takut. Haleluya. Namun tetap harus berjaga-jaga dan waspada. Tetap harus berhikmat. Jangan sembarangan dan jangan mencobai Tuhan. Tuhan janjinya melindungi kita. Dia juga mengatakan, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Janji Tuhan, janji perlindungan dan pengadaan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan. Bukan yang kita mau, bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita harus sadar bahwa Tuhan sanggup. Janji Tuhan adalah Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 juga mengatakan, Matius 6:33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, carilah kerajaan Allah itu. Dengan kata lain, jadikan Yesus menjadi raja, menjadi prioritas dalam hidup saudara. Jangan cari yang lain-lain. Kalau hal-hal dunia itu menjadi prioritas, maka tuh yang lain-lain tidak bisa. Tuhan tidak bisa bekerja dengan luar biasa dalam hidup saudara. Penting untuk menempatkan Yesus Kristus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan diberkati, berhasil, dan dipakai oleh Tuhan. Ingat, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadikan Yesus yang prioritas dalam hidup kita. Ada cerita tentang seorang pemain violin yang sukses. Dia ditanya bagaimana dia kok bisa menjadi sukses. Apa sih rahasia kesuksesannya? Dia menjawab begini, beberapa tahun yang lalu saya menemukan bahwa banyak hal yang memerlukan waktu saya. Sepertinya kalau waktu saya bangun tidur, saya makan pagi, cuci piring, merapikan tempat tidur, mencuci baju, membersihkan kursi dan kamar, dan membersihkan hal-hal yang lain, mengatur hal-hal yang lain. Kemudian setelah itu saya mulai latihan violin katanya. Namun sistem itu tidak menghasilkan apa yang saya harapkan. Bisa main violin dengan baik, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan karena dia tidak memprioritaskan apa yang dia mau capai. Jadi saya merubahnya. Orang ini pemain violin mengatakan, yaitu dengan memprioritaskan latihan violin saya dulu, baru mengerjakan hal-hal yang lain. Itulah rahasia kesuksesan saya, katanya. Nah, saudaraku, prioritaskan Tuhan. Tuhan melindungi, sanggup melindungi. Dan Dia juga sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Namun kita harus memprioritaskan Dia. Dan pasal yang ke-33 dari Matius 6 mengatakan, untuk kita juga jangan tamak, saudaraku. Prioritaskan Tuhan. Belajar untuk bersyukur. Puas dengan apa yang ada, dalam arti kata menerima segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur. Jangan menjadi tamak. Kitab Timotius mengatakan, rahasia Paulus kepada Timotius mengatakan, tamak akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya, tetapi ketamakannya. Tidak pernah puas. Salah, saudaraku. Jangan tamak. Karena ketamakan akan menghancurkan kehidupan kita. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, suatu hari dia ketemu dengan seorang yang mengatakan kepada dia, Pak Spurgeon, saya bangkrut nih. Karena sofa baru saya, katanya. Terus Spurgeon tanya, loh kenapa? Tolong jelaskan. Dan orang ini menjelaskan kebangkrutannya demikian. Sofa ini adalah permulaan yang jelek dari hidup saya. Karena itu saya jadi bangkrut. Sebetulnya sofa itu terlalu bagus bagiku. Sehingga membuat kursi dan meja jadi jelek kelihatannya. Jadi aku beli kursi dan meja baru.
Karena aku beli kursi dan meja baru, tirai jendelaku jadi kelihatan jelek. Jadi itu tirai jendela aku buang, ganti yang baru. Nah, setelah saya ganti tirai jendela baru, perkakas-perkakas yang di ruang lain kelihatan jelek. Jadi aku buang itu perkakas lain dan ganti dengan perkakas yang baru. Tapi kemudian setelah saya ganti perkakas yang baru di ruang yang lain, rumah saya kelihatan jelek dan kelihatan sempit dan tidak nyaman. Jadi kami beli rumah baru yang lebih besar. Sekarang saya jadi bangkrut, katanya. Jadi saudaraku, kalau kita itu tidak pernah puas mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, tamak, mau yang lebih terus, lebih terus, tamak saudaraku. Akhirnya hidup kita jadi hancur. Janji Tuhan yang ketiga secara umum adalah janji penyertaannya di dalam hidup kita. Ibrani 13 ayat kelima mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Janji Tuhan tahun ini adalah Dia selalu menyertai kita. Kita nggak perlu takut. Dia hadir karena Dia tinggal di dalam kita. Namanya ialah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Karena Dia menyertai, tinggal dalam hidup kita. Tidak perlu khawatir jika Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, saudaraku. Ada sebuah kisah kejadian di mana seorang kapten, dia membawa seluruh keluarganya dari Liverpool sampai ke New York. Kapten ini mengemudikan kapal yang besar ini. Di tengah perjalanan, di tengah lautan, kapal ini dihantam badai yang keras. Badai yang sangat luar biasa sehingga diumbang-ambingkan dan hampir tenggelam. Sehingga suatu di malam hari pada waktu dihantam oleh badai itu, sedang semua penumpang tidur, mereka kaget dan mereka bangun semuanya. Semuanya ketakutan dan bangun siap-siap untuk keluar dari kamar mereka mengenakan pelampung keselamatan. Dan mereka ketakutan sekali. Namun anak dari sang kapten dibangunkan juga. Dan dia terbangun juga. Dan dia katakan, ada apa? Kenapa ada kalian? Kenapa? Orang mengatakan bahwa ada badai besar yang sedang menerpa, mengombang-ambingkan kapal yang mereka ada. Dan kapal itu hampir tenggelam. Kemudian anak ini bertanya kepada orang itu, apakah bapak saya, ayah saya yang mengemudikan? Mereka menjawab dan meyakinkan anak ini, baru umur 8 tahun, bahwa ayahnya lah sang kapten yang mengendalikan, mengemudikan kapal itu. Begitu anak ini mendengar bapak ayahnya yang mengemudikan kapal yang besar, anak ini kembali naik ke ranjangnya dan tak lama kemudian dia kembali tidur nyenyak. Haleluya. Walaupun gelombang dan badai masih menerpa, anak ini bisa tidur nyenyak karena dia tahu siapa yang mengemudikan kapal kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kalau Yesus menjadi kapten dalam hidup kita, tidak perlu takut. Tuhan yang menyertai. Dia sanggup melindungi, mengadakan, dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Poin yang kedua kita belajar bagaimana Abraham diperkuat dalam imannya adalah ayat yang ke-20 dan 21. Ia tidak bimbang, dengan penuh keyakinan percaya bahwa Allah sanggup. Poin yang kedua adalah kita tetap yakin, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Allah kita sanggup. Saudara yang kekasih, keyakinan dan kepastian akan janji Tuhan dalam kehidupan kita itu memerlukan waktu. Dan masa penantian adalah masa ujian atas kepercayaan dan keyakinan kita kepada janji Tuhan dan kepada Dia yang berjanji
kepada kita bahwa Allah kita itu sanggup menggenapkan janjinya. Seperti Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 57 ayat ketiga, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara yang kekasih, bagian yang harus kita lakukan adalah selama penantian ini. Yang pertama, sehingga kita semakin bertumbuh dan diperkuat di dalam iman kita, adalah berseru kepada Tuhan dalam 3 hal. Yaitu pertama di dalam doa, Filipi 4 ayat yang ke-6, dikatakan, janganlah khawatir dalam segala apapun, nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan permohonan, dan berdoalah tanpa berkeputusan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17 mengatakan. Rasul Paulus mendorong setiap orang percaya, menganjurkan setiap orang percaya untuk terus berdoa. Atau kalau saya boleh katakan, hidup di dalam doa. Karena doa bukan hanya permohonan kepada Tuhan, tetapi doa adalah hidup bersama Tuhan. Kehidupan yang berkomunikasi dengan Tuhan membuat iman kita menjadi semakin kuat dan teguh. Karena kita selalu menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita harus berseru dalam pujian dan penyembahan. Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Mazmur Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara yang kekasih, jangan sungkan memuji Tuhan. Suara fals pun Tuhan itu senang mendengarnya. Kalau itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat apa suara kita bagus atau tidak, tetapi Dia melihat hati kita. Saudara yang kekasih, biarlah tahun ini kita semakin bertumbuh dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Iman kita semakin diperkuat. Dapatkan janji Tuhan secara pribadi melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan senantiasa memiliki kehidupan yang penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Sehingga iman kita semakin kokoh, tak tergoyahkan melalui pengalaman demi pengalaman yang Tuhan telah siapkan bagi kita tahun ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh menguatkan iman kami, mendorong kami untuk semakin mengasihi Engkau, semakin taat, hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Puji nama Tuhan, saya percaya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Biar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa.
Tuhan mengucap syukur buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang jemaat-Mu, anak-anak-Mu alami dan lewati, biar Tuhan Kau memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan segarkan, kuatkan. Dan Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan, berikan mereka kemenangan saat ini juga di dalam nama Yesus. Biarlah berkat-Mu turun atas umat-Mu saat ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam jalan kemenangannya, hari lepas hari, sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan, amin.